Ketemu lagi di channel saya. Di sini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah halaman website tanpa codingan. Nah, di sini saya menggunakan namanya aplikasi Bootstrap Studio. Dan untuk link teman-teman bisa mendownload, ntar saya akan disimpan di deskripsinya. Nah, kemudian untuk Bootstrap sendiri ada Bootstrap Studio dan ada Bootstrap yang biasanya yang biasa, tapi sama saja fungsinya. Nah, untuk ini untuk Bootstrap yang biasa digunakan dengan menggunakan codingan yang biasa kita menggunakan Sublime Text, terus Notepad++ dan yang lainnya. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Bootstrap Studio. Nah, misalkan kalau kalian teman-teman udah di-download dan udah di-install, kemudian kita jalankan aplikasi Bootstrap Studio-nya. Nah, setelah dijalankan akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa kita bikin new design. Nah, kemudian juga di sini ada template-nya. Kan untuk Bootstrap itu kan sebuah aplikasi atau sebuah halaman website yang menyediakan template, mempermudah kita untuk membuat sebuah halaman website. Dan untuk Bootstrap Studio ini template-nya itu sudah tersedia berbasis gambar. Kalau misalkan di Bootstrap yang satu lagi yang menggunakan coding itu lumayan ribet. Nah, misalkan kalau kita bikin satu juga pasti lama. Nah, untuk ini masih sebentar. Nah, kita bikin. Misalkan ini kita bikinnya contoh satu. Nah, kemudian kita pilihnya blank aja karena kita mau bikin yang baru, kita create, kita bikin. Nah, kemudian akan dibawa ke jendela seperti ini. Ini jendela awal di Bootstrap Studio. Nah, untuk jendela ini itu ada namanya fitur-fitur juga ya, teman-teman. Ada UI, ada di dalam UI ada archer, terus ada future, ada footer, ada forms, ada header, ada headline, ada media, ada miss, navigasi, project, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ada di sini juga ada yang proses online dan ada juga yang offline. Untuk kontennya seperti ini, teman-teman. No, banyak. Ini udah jadi, teman-teman. Dan kita menggunakan yang studio yang offline. Nah, udah itu untuk studio juga, Bootstrap Studio 5 ini yang kita bisa aplikasikan untuk ininya bisa memakai handphone, terus seperti ini layarnya, bisa menggunakan SL atau misalkan laptop yang standar, ada MG, ada LCD, banyak lagi, ada 1, 2, 3, ada 6. Nah, kita gunakan yang ini aja, teman-teman, yang handphone. Nah, kita gunakan, kita aplikasikan. Dan untuk Bootstrap sendiri di sini Bootstrap itu ada Bootstrap yang namanya CSS dan Bootstrap Java-nya. Jadi mempercantik, memperindah dengan Bootstrap. Tapi di sini udah ada disediakan template-nya. Nah, coba kita aplikasikan aplikasi ini, kita jalankan. Nah, coba kita masuk ke menu heads. Nah, di menu head itu di sini ada dua pilihan, ada yang warna blue, ada yang warna hitam, drag. Nah, coba kita pilih yang hitam. Kita klik, kemudian kita drag ke sini, bawa ke sini, dan terjadilah seperti ini, teman-teman. Dan untuk tampilan juga kita bisa diubah, kita ubah ke sini bisa seperti ini, kemudian kita seperti ini, kemudian kita bisa seperti ini, dan bisa juga seperti ini. Nah, ini berarti menu laptop, teman-teman. Di sini berarti ada namanya toolbar lagi. Di sampingnya kan tadi tidak ada, sekarang ada link sama dropnya. Nah, kemudian ada bisa juga yang ini dan yang ini. Nah, tapi kita aplikasikannya yang ini, yang simple. Nah, atau HP juga seperti teman-teman, kalau HP. Nah, coba kita aplikasikan yang ini aja nih, yang kedua. Nah, untuk ininya kita bisa diubah, kita bisa edit juga. Nah, untuk ininya juga bisa kita tempel gambar apakah itu. Tapi saya pengen dihapus ininya, kita hapus. Nah, jadi seperti ini awal sebuah temanya itu. Nah, kemudian untuk community name ini bisa diubah, teman-teman. Kita ubah, kita klik pensil ini, kita ubah bisa sesuai dengan teman-temannya namanya apa. Sekarang di sini namanya, aku lihat gunung di belakangnya atau bukit, kita lihat pemandangan. Kemudian untuk ininya kita ubah juga,
keindahan pemandangan. Nah, ini bisa sesuai dengan keinginan. Nah, setelah itu sudah masuk keindahan pemandangan, coba kita masuk ke bagian feature. Nah, kita tambahkan feature yang saya pengen, yang feature blue ini. Nah, kita tambahkan ke bawah. Nah, untuk hasil pemandangan, nah di sini biarkan saja seperti itu teman-teman. Dan untuk feature ini kita bisa ubah, kita bisa edit dan modifikasi sesuai keinginan. Nah, misalkan seperti ini bisa, seperti ini bisa, seperti ini bisa, dan masih banyak teman-teman, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, setelah itu coba kita tambahkan lagi, kita masuk ke sini bukan tim ya, biasa masuk ke tim, kita masuk ke bagian miss, coba bagian miss sudah peta. Nah, ini navigasi media ke media ini, media itu galeri, kemudian hub berarti seperti itu, kemudian hang fontnya gimana, ini font itu logout ya, ini untuk bagian login seperti apa. Dan kemudian coba kita tambahkan yang ini nih, navigasi Facebook sosial ikon. Nah, coba kita tambahkan di bagian bawah, sosial ikon itu bagian bawah, paling bawah. Oh, ini salah, ini ke pijit. Ini lama nih, lama teman-teman, respondingnya lama. Nah, harusnya itu bisa di bawah sini. Coba kita, nggak bisa katanya. Coba kita masukkan lagi, satu kali lagi sini. Wah, di sini juga nggak bisa, nggak mau. Nggak mau. Nah, ajalah. Nah, jadi untuk tahapan pembuatan sebuah website di Bootstrap Studio itu seperti teman-teman. Nah, teman-teman bisa modifikasi, bisa tambah-tambahkan, dan bisa aplikasikan sama teman-teman. Nah, kemudian untuk itu, untuk kita cek di browsernya itu gampang. Kita masuk ke preview, kemudian di preview setting kita open, kita buka, enablekan, kemudian kita copy yang link paling atas, set. Nah, kemudian kita masuk ke browser. Nah, kita coba tambahkan lagi, ini di close, coba kita pastekan, dan enter, tunggu beberapa proses. Nah, di sini sudah terjadi prosesnya, pemandangan seperti ini teman-teman. Dan masuk hasil pemcodingan yang tadi kita proses dijalankan di Bootstrap Studio. Langkah-langkahnya seperti itu, membuat website tanpa codingan. Dan untuk bagaimana cara menyimpan file ini, itu gampang teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke file, kemudian bisa diekspor, ekspor desain. Nah, teman-teman ini bisa diekspor, kemudian ekspor settingnya seperti masuk ke browser. Nah, di sini saya memiliki project ya, tapi kita bikin lagi di sini. Misalkan data baru, dalam data baru ada lagi namanya new folder lagi, contoh 1. Nah, coba kita masuk ke contoh 1, kemudian di select folder. Nah, ini disimpan, kemudian ekspor. Dan data yang kita bikin sudah ada di browser Windows Explorer-nya. Untuk lihat codingannya, nah, tadi di data baru contoh, nah di sini ada indeksnya,
kita bisa bikin buka di Google Chrome. Di sini seperti ini teman-teman untuk tampilannya, di indeksnya, di HTML-nya, kemudian untuk asetnya berarti bootstrap-nya, CSS-nya, fonts-nya, dan fotonya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan ini juga misalkan kalau kita mau lihat langkah-langkah atau misalkan kodenya itu bisa diklik di bagian bawah, kemudian kita tarik ke atas. Nah di sini itu step atau langkah-langkah dalam pengkodingannya ini seperti ini ternyata. Teman-teman juga bisa dipelajari ini untuk stylenya, CSS-nya, kemudian ini untuk HTML-nya, ini untuk tampilan, ini untuk ini berarti kecantik ininya ya tampilannya ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah, coba kita keluarin lagi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah misalkan kalau teman-teman juga pengen lihat review ini, bisa kita klik masuk ke sini, bisa masuk ke page, bisa masuk ke mana deh, One Stella. Nah alat pengembang, di fitur lainnya alat pengembang. Nah bisa teman-teman bisa lihat di sini alat pengembang. Ini sama hanya dengan Bootstrap Studio, tapi di sini lebih ribet lagi teman-teman, lebih pusing. Nah ini yang penting teman-teman pahami, teman-teman pelajari, pasti bisa teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu, kita bisa menggali ilmu, pasti bisa. Nah jadi untuk video kali ini dari saya dalam pembuatan Bootstrap halaman website tanpa coding di Bootstrap Studio seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa ketemu lagi, atau teman-teman bisa komen mau seperti apa, misalkan mau dibikinin Bootstrap yang coding juga bisa, sama saya ntar dibikin. Kemudian teman-teman nge-review atau mintalah gitu ya, meminta kepada saya untuk membuat sebuah video, kita saling berbagi, kita saling bertukar pikiran, dan kita saling menambah wawasan dan relasi juga teman-teman. Dan sekian video dari saya. Misalkan ada kekurangannya atau misalkan ada kesalahannya, silahkan di komen dan pantang terus di channel saya. Oke, sekian dan terima kasih. Cekidot.